Insan-insan mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil aradi was samawat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika wa khalilika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ikhwatal iman, ayyuhal hadirun, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam mimbar yang mulia ini, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas semua kemudahan-kemudahan, nikmat, hidayah, kasih sayang yang Allah curahkan kepada kita hingga sampai saat ini. Hari ini adalah hari yang baik, hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat teriring salam kepada panutan kita, junjungan kita, Nabi akhir zaman yang kita harapkan syafaatnya kelak, dan beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dari sekian puluhan ribu atau ratusan ribu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada mereka-mereka sahabat-sahabat yang paling mulia. Ketika disebutkan dalam sebuah kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ada 4 sahabat yang paling mulia yang memegang kepemimpinan setelah Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Dan hari ini yang kita akan bahas adalah tentang sahabat Nabi yang mulia, adalah Ali bin Abi Thalib, yang beliau juga sekaligus sahabat dan juga sekaligus sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa yang namanya sepupu dengan sepupu bukan mahram. Antara sepupu baik dari pihak bapak ataupun pihak ibu sebetulnya bukan mahram, yang jika seandainya mereka menikah secara agama maka tidak bermasalah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ali bin Abi Thalib sepupuan, dan Nabi menikahkan putri beliau Fatimah dengan sepupunya sendiri Ali bin Abi Thalib, sehingga melahirkan cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal adalah Hasan dan Husain. Dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam menikah dengan sepupunya sendiri yang bernama Zainab bintu Jahash. Ini menunjukkan hukum yang secara kita di adat kita, ya, dia keluarga memang, akan tetapi ternyata dia sepupu bukan mahram sehingga ada batasan-batasannya. Ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ali bin Abi Thalib ini seorang sahabat yang kalau kita gambarkan secara umum, maka yang terkenal dari beliau adalah keilmuannya dan keberaniannya dalam berjihad fi sabilillah. Kita ketika bicara tentang Abu Bakar As-Siddiq, yang kita kenal adalah kelembutan beliau. Kalau kita bicara tentang Umar bin Khattab, ketegasannya dalam kebenaran. Kita bicara tentang Utsman bin Affan adalah tentang rasa malunya. Dan ketika bicara tentang Ali bin Abi Thalib, yang kita dapatkan adalah beliau adalah seorang yang pemberani dalam jihad dan orang yang memiliki ilmu yang luas tentang Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 8 murid inti yang langsung talaki kepada Nabi tentang Al-Qur'an, dan salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau seseorang yang telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaminan surga ini menunjukkan bahwa Allah paham bagaimana akhir kehidupan Ali bin Abi Thalib. Hadis Tirmidzi menyebutkan 10 sahabat yang dijamin surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian Abdurrahman bin Auf. 10 sahabat yang telah dijamin surga oleh
Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah 10 sahabat yang paling tertinggi yang kita bisa ambil pelajaran dari kehidupan mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam perang Khaybar, Nabi mengatakan, besok aku akan berikan kepemimpinan perang, jenderal tertinggi dalam perang ini, kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah mencintai dia dan juga Rasulnya mencintai orang tersebut. Maka ketika itu semua sahabat di malam-malam tersebut mereka mengatakan, mudah-mudahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, mereka dalam hatinya mengatakan, mudah-mudahan laki-laki yang disebutkan itu adalah saya besok. Akan tetapi ternyata ketika besoknya, ketika akan perang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, di mana Ali bin Abi Thalib? Maka sahabat mengatakan, Ali menderita sakit mata ya Rasulullah. Maka akhirnya Ali pun dihadapkan kepada Nabi dan diludahi ringan mata Ali bin Abi Thalib dan sembuh dengan mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan kepada Ali, engkaulah pemimpinnya, dan ingatlah wahai Ali, serulah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum berperang. Ingatlah satu hal, engkau berikan hidayah kepada seseorang melalui perantaramu, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan dunia dengan segala isi-isinya. Itulah sahabat Ali bin Abi Thalib dengan segudang keutamaan-keutamaan yang beliau miliki. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajarannya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada sahabat yang disebut dengan gelar sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang paling mengetahui rahasia-rahasia Nabi, termasuk list-list penduduk, list-list munafik orang-orang Madinah. Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah bin Al-Yaman dengan mengatakan, wahai Hudzaifah, katakan kepada saya, apakah saya ini termasuk orang munafik yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hudzaifah mengatakan, tidak wahai Umar, engkau bukan orang munafik. Kemudian Hudzaifah bin Al-Yaman mengatakan, tetapi engkau itu pintu fitnah, pintu fitnah. Kemudian Umar bertanya, apakah pintu tersebut terbuka dengan sendirinya atau pintu tersebut didobrak oleh orang? Maka Hudzaifah mengatakan, pintu tersebut didobrak oleh orang. Maka Hudzaifah pun berlalu, Umar pun berlalu. Ditanya Hudzaifah, apakah Umar paham maksud dari ucapan engkau bahwa pintu tersebut dihancurkan, didobrak? Maka Hudzaifah mengatakan, Umar paham itu. Artinya apa? Ketika Umar bin Khattab masih hidup, maka fitnah kaum muslimin tidak ada. Tetapi ketika Umar meninggal dunia, itulah pintu fitnah yang akan terjadi bagi kaum muslimin. Dan ternyata pintu fitnah tersebut terjadi dengan sebab apa? Umar bin Khattab dibunuh oleh seorang majusi. Bukan meninggal secara alami, tetapi dia dibunuh oleh seorang majusi. Maka Umar paham bahwa dirinya akan meninggal dibunuh seseorang. Dan ternyata betul, setelah kejadian itu Utsman bin Affan ketika itu menjabat menjadi khalifah, dan ternyata dalam masa-masa kepemimpinan beliau, akhirnya Utsman bin Affan secara singkat harus dilengserkan oleh para pendemo-pendemo yang menyatakan mereka tidak setuju dengan Utsman bin Affan. Setelah puluhan tahun Utsman menjadi khilafah bagi kaum muslimin, datang orang-orang Mesir, datang orang-orang Irak, datang ke Madinah menuntut. Inilah buruknya demo dalam Islam. Sehingga tuntutan mereka itu apa? Utsman, engkau lengser, kalau tidak engkau mati di tangan kami. Dan itulah yang terjadi. Ketika Utsman bin Affan dijaga ketat bahkan oleh Hasan dan Husain, oleh Ibnu Umar, ternyata para pembelot ataupun pendemo tersebut masuk ke dalam rumahnya Utsman bin Affan dan mengeksekusi Utsman bin Affan di sana. Setelah kejadian tersebut, maka pemerintahan menjadi kacau. Ketika itu para pemberontak, pendemo-pendemo yang ada di Madinah datang ke sahabat-sahabat Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, Ali bin Abi Thalib, ke Ibnu Umar. Mereka meminta supaya mereka menggantikan posisi kekhilafahan. Akan tetapi Ali menolak, Talha menolak, Zubair menolak. Kalian yang menggulingkan pemerintah, tetapi kalian sekarang bingung seperti ini. Ali menolak, akan tetapi para pendemo ini mengatakan, kami akan melakukan huru hara di Banidah jika seandainya tidak ada pemimpin yang terpilih besok. Maka ketika itu para sahabat menasihati Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, terimalah kepemimpinan tersebut. Maka Ali pun mengatakan, saya akan terima dengan satu hal, kalian harus tunduk dan taat kepada saya, baiat saya.
Maka akhirnya ketika itu masyarakat Madinah membaiat Ali bin Abi Thalib, kemudian Mekah juga membaiat Ali bin Abi Thalib, Yaman dan sekitar-sekitarnya membaiat Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi ketika itu Syam yang sekarang menjadi Yordania, Palestina, Lebanon, Suriah, dulu namanya Syam. Ketika itu pemerintahan berada di bawah kendali gubernur namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika itu ada perbedaan pendapat. Pendapat apa? Di sini Ali ingin menyetabilkan kembali Madinah. Disinilah tugas beratnya Ali bin Abi Thalib sebagai seorang pemimpin. Hidup di zaman fitnah ketika Utsman bin Affan seorang sahabat yang mulia terbunuh. Maka akhirnya Ali bin Abi Thalib pun ketika itu mengambil tegas bahwa mereka harus membaiat Ali bin Abi Thalib, akan tetapi ada perbedaan pemahaman yang mana ada kelompok sahabat yang meminta supaya mengeksekusi para pembunuh Utsman bin Affan. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib melihat banyaknya pemberontak tersebut di Madinah, sehingga kalau seandainya dieksekusi terlebih dahulu akan kacau. Ali ingin menyatukan dulu kaum muslimin semuanya di atas kepemimpinan yang sah. Dan ternyata ketika itu Muawiyah menolak untuk membaiat Ali bin Abi Thalib. Di sini para ulama mereka mengatakan kepada kita, menasihati kita, jangan engkau mencela Muawiyah, jangan engkau mencela Ali, karena mereka berdua beristihad dengan istihadnya masing-masing. Akan tetapi mereka di zaman fitnah. Ketika itu Muawiyah menolak baiat karena Muawiyah ingin mempercepat eksekusi para pemberontak itu, karena Muawiyah adalah keluarga dari Utsman bin Affan. Tetapi Ali melihat pembangkangan dari Muawiyah yang harus tunduk di atas pemerintah yang sah. Sehingga ketika itu Ali bin Abi Thalib membawa pasukan ke Syam untuk memerangi Muawiyah bin Abi Sufyan. Ternyata ketika kejadian ini muncullah pasukan baru, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Talha bin Ubaidillah, dengan Zubair bin Al-Awwam, ketika itu menghimpun pasukan untuk pergi ke Basrah menumpas para pemberontak dan juga orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan. Dan Ali ketika itu bertolak menuju Syam. Akan tetapi ternyata Ali mendengar pasukan Aisyah ini keluar, maka Ali pun akhirnya membelokkan tujuan bertemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha dan menasihati Aisyah, wahai ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang utusan-utusan untuk menasihat. Intinya ketika itu Ali menasihati jangan seperti ini, karena kenapa? Ini akan menimbulkan perpecahan, kendali di tangan Ali, sehingga kalian tidak berhak seperti itu. Maka akhirnya Aisyah pun setuju memang seperti itu. Tetapi ternyata para pemberontak yang mereka membunuh Utsman bin Affan melihat persatuan ini, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ketika dua pasukan ini bertemu, para penyusup masuk di setiap pasukan masing-masing dan mereka menyatakan berperang, padahal itu bukan pasukannya Ali dan bukan pasukannya Aisyah. Ketika Aisyah melihat ada orang ingin mengajak perang, Aisyah menganggap Ali berkhianat. Ketika Ali melihat dari pasukan Aisyah ada yang memulai perang, maka Ali menganggap Aisyah berkhianat, sehingga terjadilah perang antara sahabat disebut dengan perang Jamal. Ini zaman fitnah, ikhwan. Maka di sini para sahabat kebanyakan mereka mengangkat tangan. Maka ketika berperang mereka bingung, ini sahabat sendiri gitu. Maka di sinilah zaman fitnahnya Ali bin Abi Thalib sebagai seorang pemimpin. Akan tetapi Ali berhasil mengalahkan pasukan tersebut dan mengantar kembali ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian setelah itu Ali pun menuju ke Syam, dan ternyata terjadi perang besar lagi antara sahabat, dan akhirnya terjadi perang yang disebut dengan perang Siffin di sana, dan akhirnya terjadi tahkim, yaitu perundingan, sehingga ketika itu pemerintahan terbagi. Masyarakat Syam lebih menyenangi Muawiyah sebagai seorang pemimpin. Kemudian masyarakat Irak dan sekitarnya menyenangi Ali sebagai seorang pemimpin. Akhirnya terjadilah kepemimpinan seperti itu. Dan ternyata setelah melewati 5 tahun ada simpatisan Ali sendiri yang tidak senang dengan keputusan Ali, sehingga mereka memberontak kepada pemerintah. Mereka disebut dengan orang-orang Khawarij, orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintahan yang sah. Maka ketika itu orang-orang Khawarij ini menyatakan perang kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Ali pun memerangi mereka, dan lihat orang-orang Khawarij ini mengatakan apa? Ketika ada seorang yang namanya Abdurrahman bin Muljam, dia mengatakan kepada temannya, aku ajak engkau untuk kita mati dalam jihad fi sabilillah. Apa itu? Kita bunuh Ali bin Abi Thalib, maka kita akan mendapatkan surga. Lihat perkataan mereka orang-orang Khawarij seperti itu. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Kalau engkau melihat orang Khawarij, engkau akan iri dan engkau akan rendah diri melihat ibadah mereka. Hafalan Al-Quran mereka luar biasa, jenggot mereka luar biasa, kemudian pemahaman mereka tentang agama luar biasa. Akan tetapi mereka salah dalam beristihad. Mereka hafalannya luar biasa, makanya ini ucapannya apa?
Aku ajak engkau kepada suatu hal yang kalau kita membunuhnya kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Membunuh Ali bin Abi Thalib. Sehingga ada 3 orang yang merencanakan pembunuhan tersebut. Akhirnya ketika Ali bin Abi Thalib di malam Jumat, di Jumat waktu subuh, ketika Ali biasa bangun untuk melaksanakan salat subuh, ternyata dihadang oleh 3 orang tersebut, dan akhirnya Ali bin Abi Thalib pun berhasil ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljam dan 2 orang tertangkap. Akhirnya orang tersebut pun dieksekusi nantinya oleh Hasan dan Husain, tetapi Ali bin Abi Thalib dengan sebab luka tersebut beliau meninggal dunia. Dan itulah yang terjadi sedikit tentang kekhilafahan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Intinya di sini para ulama mencoba memberikan nasihat. Kalau seandainya kita melihat siapa yang benar, maka yang benar di sini adalah Ali bin Abi Thalib, tanpa kita mencela Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah mengatakan tentang sahabat Ammar bin Yasir. Nabi mengatakan, wahai Ammar bin Yasir, engkau akan meninggal dalam keadaan engkau dibunuh oleh orang-orang yang membangkang. Ternyata ketika itu Ammar bin Yasir berada di pasukannya Ali bin Abi Thalib dan ternyata meninggal dunia, dan itulah hadisnya Rasulullah SAW. Intinya di sini lihat bagaimana buruknya orang-orang Khawarij yang mereka memberontak terhadap pemerintahan yang sah. Nabi SAW mengatakan ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah nasihatilah kami, maka Nabi mengatakan, aku nasihati kalian supaya kalian bertakwa kepada Allah dan taatilah pemerintahan kalian, meskipun yang memerintahkan kepada kalian adalah seorang hamba, seorang budak Habasyah yang hitam, maka kalian wajib mentaati mereka tanpa melakukan pemberontakan seperti itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma bi'izzatika a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mustad'afina fi Filistin. Allahumma anta ya munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma aminna fi awtanina hadhihi Indonesia. Allahumma ighfir lana, Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimus shalah.